Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 10 DPR RI dan kali ini saya akan membahas terkait dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi Indonesia dan juga kualitas pendidikan di Indonesia. Bagaimana tanggapan DPR RI mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sodik Mujahid. Beliau merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Baik, selamat siang Pak. Bagaimana kabar? Siapa ada siapa? Saya Rodia. Oh dia ya, terima kasih. Gimana? Oke, terkait dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi Indonesia ini mengingat kemajuan teknologi dan juga digitalisasi sekarang sedang berkembang ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, ini adalah rapat panja perguruan tinggi dan kami mengundang beberapa perguruan tinggi dari perguruan tinggi negeri sampai perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi lama semacam Universitas Sumatera Utara dan perguruan tinggi baru semacam Universitas Nahdlatul Ulama, perguruan tinggi swasta yang katakanlah manajemennya klasik, dan perguruan tinggi swasta yang katakanlah manajemennya progresif semacam Bina Nusantara. Jadi forum ini sangat representatif untuk kami panja mendapatkan masukan-masukan tentang apa yang menjadi masalah mereka di dalam pengolahan itu. Beragam masukannya ya, dari mulai soal keadilan antara penanganan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Ini disampaikan oleh beberapa perguruan tinggi swasta. Yang kedua adalah soal kewenangan yang lebih leluasa untuk mengakses kepada dunia industri. Ya, ini cukup unik. Kenapa? Akan disampaikan oleh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang ketiga adalah soal pengelolaan keuangan, ya, termasuk dari perguruan tinggi negeri. Mereka ada yang minta akses dan juga ada minta tambahan, terutama dari perguruan tinggi swasta. Yang keempat adalah soal pola pembinaan bagi guru, bagi dosen, ya. Yang kelima adalah soal infrastruktur. Yang menarik adalah dari perguruan tinggi Bina Nusantara yang saya katakan tadi lebih khusus dalam pengolahannya. Mereka banyak minta tentang pembatasan perguruan tinggi asing, kemudian kemudahan izin mahasiswa luar negeri yang datang ke Indonesia, dan izin pemberdayaan atau pemberdayaan pemakaian dosen-dosen asing untuk bekerja di Indonesia. Saya kira ini adalah masukan-masukan yang sangat berharga dan itu bisa ditangani langsung oleh kebijakan-kebijakan Mendikbud atau sebagian nanti kita masukkan di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Terkait yang Bapak sampaikan tadi akan ada kerjasama dengan pihak luar negeri. Kemudian yang saya tanyakan ini apakah kualitas pendidikan di Indonesia ini sudah setara dengan pendidikan-pendidikan yang ada di luar negeri Pak? Ya, pemerintah ya sudah menetapkan dan saya lihat tadi sesuai dengan arahan pemerintah, standar perguruan tinggi kita memang mengacu kepada standar internasional. Saya kira ini ada sebuah visi yang bagus dan mereka akan berusaha ke sana, tapi tadi dalam implementasinya tentu beragam antara perguruan tinggi baru dan perguruan tinggi yang lama dan antar tadi swasta dengan negeri. Tapi saya sampaikan tadi, satu kuncinya adalah soal kepemimpinan. Ya, rektor yang luar biasa, yang punya semangat inovasi, termasuk juga adalah semangat kolaborasi dan tanda petik lah, bukan tanda petik, harus punya semangat kewirausahaan. Sekarang rektor atau negeri atau swasta harus punya itu. Jadi dengan langkah-langkah itu maka kita harapkan dan tentu dengan dukungan pemerintah dan regulasi DPR, maka kesenjangan antara perguruan tinggi tersebut, baik lama dan baru atau negeri dan swasta, kesenjangan semakin berkurang, sehingga tadi mutu mereka semakin merata, yang akhirnya nanti outputnya pendidikannya juga semakin merata. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai output ya. Bagaimana Komisi 10 ini apa yang akan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk memasuki dunia industri, Pak? Oke. Pertama sumber daya berupa dosen ya, tadi dikeluhkan oleh perguruan tinggi yang baru dari Institut Kalimantan, Teknologi Kalimantan dan dari Universitas Baru NU.
mereka mengeluhkan tentang ketersediaannya. Di satu sisi memang kita paham bahwa untuk yang baru-baru ada kan syarat-syarat harus sekian persen doktor, harus sekian lektor. Itu menjadi kendala bagi mereka. Di satu sisi itu adalah standarisasi, di sisi lain itu menjadi kendala. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah, bagaimana peningkatan kemudahan untuk edukasi, untuk pelatihan, agar tadi semakin banyak tercipta dokter-dokter untuk universitas baru, sehingga persyaratan yang tadinya dianggap ketat itu tetap bisa terlampaui. Karena dikatakanlah industri apapun sumber daya manusia sangat amat penting, apalagi di lembaga pendidikan. Ini harus menjadi perhatian semua. Bagaimana punya kualitas dosen yang bagus, nah bagaimana kemudahan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar mencapai standar dosen yang baik itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Ya. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Sodik Mujahid. Dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 10 DPR RI, saya Rodiah kembali ke studio. Terima kasih, Pak.